Yo, setelah lama nggak muncul, akhirnya aku kembali dengan membawa judul anime baru yang akan kita bedah di musim ini. Yang tidak lain adalah Shy, salah satu anime action yang cukup menarik perhatianku karena selain punya cerita yang unik, anime ini juga memiliki kualitas animasi dan background yang bagus. Ya, nggak heran sih, karena studio 8-bit lah yang jadi penanggung jawab produksi anime satu ini. Studio ini juga yang sebelumnya ngerjain Tensura dan Blue Lock. Jadi nggak heran kalau sebagus itu animasinya. Oke, cukup membahas soal kualitas animasi dan background animenya yang bagus. Langsung aja kita masuk ke pembahasan untuk episode pertama animenya, yang mana sepenuhnya mengadaptasi chapter pertama manganya. Jadi bisa dibilang episode ini cuma prolog sebelum cerita animenya berubah jadi lebih berat. Di bagian awal, kita juga sudah dijelaskan tentang seberapa besar peran pahlawan di setiap negara terhadap perdamaian dunia pada abad ke-21. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, mari kita berkenalan dengan karakter utama di anime ini, yaitu Teru Momijiyama, alias sang pahlawan Jepang, Shy. Sama seperti namanya, kepribadian dari Teru atau Shy ini juga pemalu. Oleh karena itu, Shy memiliki seorang atau mungkin sebuah partner yang selalu mendampinginya, yang ia beri nama Epio, karena memiliki bentuk seperti udang. Oh ya, perlu kalian ketahui juga bahwa Teru ini baru sekitar 2 bulan menjadi pahlawan, jadi bisa dibilang masih pemula. Dan baru memulai debut aja, Shy langsung dihujat sama warga Jepang karena hampir gagal menyelamatkan seorang gadis di wahana roller coaster. Udah untung ada yang nyelamatin, emang dasar manusia. Sebagai akibat dari kejadian tersebut, Teru yang sejak awal memiliki sifat pemalu menjadi tambah terpuruk karena mendapat banyak cacian secara langsung maupun lewat sosial media. Bahkan Teru sampai kehilangan kepercayaan diri yang membuatnya tidak dapat berubah menjadi Shy selama 1 bulan. Tentang alasan kenapa transforming wristband atau alat perubahan pahlawan menolak Teru bakal jadi pembahasan lainnya. Oke, lanjut ke pembahasan cerita. Melihat Teru yang terpuruk, Pepesya, sang pahlawan Rusia dengan julukan Spirit, datang menemuinya dan memberi semangat. Tapi sepertinya kepercayaan diri Teru belum kembali sepenuhnya. Bahkan ketika Teru melihat ada kebakaran di dekatnya sekalipun, wristband miliknya masih tidak menanggapi keinginan Teru untuk menjadi Shy. Namun di saat bersamaan, Teru berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya kembali setelah melihat adik dari gadis yang sebelumnya gagal diselamatkan olehnya, yakin Shy akan datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan begitu, wristband milik Teru merespon keberaniannya dan merubahnya menjadi Shy. Nah, pada misi penyelamatan kebakaran ini, kita bisa tahu bahwa selain memiliki kemampuan fisik yang tinggi, Shy juga memiliki sebuah perangkat bernama Vernier yang mampu menghasilkan ledakan untuk memberi dorongan kepada tubuhnya. Lalu di sini, Pepesya juga sempat muncul untuk menyelamatkan Shy yang terjatuh dengan mengendalikan asap di sekitarnya. Untuk kemampuan mengendalikan asap ini sebenarnya nggak ada di manganya sendiri, jadi bisa dibilang ini tambahan di animenya. Oh iya, di bagian ini juga kita bisa lihat salah satu villain yang nantinya bakal sering muncul dan bikin ulah di mana-mana. Untuk detail tentang kemampuan dan rencananya bakal kubahas di episode berikutnya. Intinya, setelah menyelesaikan misi ini, Teru berhasil meyakinkan dirinya untuk menjadi Shy yang bisa melindungi kebahagiaan semua orang. Tekad Teru ini juga semakin diperkuat setelah mendengar kabar bahwa baik korban dari kebakaran maupun gadis yang sebelumnya gagal ia selamatkan sudah mulai pulih. Setelah selesai dengan masalah kepercayaan diri Teru sebagai seorang pahlawan, kita langsung diperkenalkan dengan Unilord, sang pengawas para pahlawan bumi. Di sini, Teru mengetahui fakta bahwa meski bumi telah damai, tapi masalah yang lebih besar akan segera terjadi,
yang mana akan menyangkut dengan perasaan dan emosi manusia. Maka dari itu, Unilord berharap kepada Teru untuk bisa menerangi kegelapan yang tersembunyi di dalam setiap manusia dengan kebaikan dan kepedulian yang dimilikinya. Untuk penjelasan mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh Unilord masih belum bisa aku jelaskan karena bisa jadi spoiler. Selain itu, aku juga baru baca sampai chapter 20. Karena ya, satu chapternya aja bisa sampai 20 halaman. Dan begitulah episode ini berakhir dengan kemunculan gadis yang sebelumnya gagal diselamatkan oleh Teru, yaitu Iko Koishikawa, sebagai murid baru di sekolahnya. Dan untuk kedepannya, Iko ini akan memiliki peran yang cukup penting. Kira-kira begitulah episode perdana dari anime Shai ini. Ya nggak ada yang terlalu menarik karena masih prolog dan pengenalan latar serta karakter animenya. Untuk episode kedua nanti, kita baru akan masuk ke cerita sebenarnya yang dimulai dengan pertemuan antara Teru dan bocil villain. Selain itu juga, kita bakal melihat seberapa mengerikannya jika emosi terpendam manusia dikeluarkan sepenuhnya. Ya, karena nggak ada preview untuk next episode, kita tunggu aja episode keduanya tayang pada 9 Oktober mendatang. Dan sekian pembahasan kali ini. See you!